Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi nih dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan selalu dalam lindungannya ya. Di kisah kali ini Capsek akan menceritakan mengenai hantu sekolah penunggu pohon beringin. Kalian pernah nggak punya sekolah yang memiliki pohon yang besarnya gede banget dan di atas rata-rata? Nah, cerita kali ini nih akan berkaitan dengan pohon beringin di sebuah sekolah. Ceritanya memang singkat, namun tetap menarik. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @sherlockdong. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Hai teman-teman, aku mau cerita sedikit pengalamanku yang menurutku ini aneh. Jadi kejadian ini berawal pada 16 Juli 2020. Aku nganterin adekku buat MPLS ke suatu sekolah. Sebut aja sekolah X. Rumornya emang katanya sekolah X ini udah jadi buah bibir orang-orang. Karena sekolah X ini punya pohon beringin yang dipercaya sama orang setempat ada penunggunya. Makanya gak ada satupun siswa yang ikut ekskul berani di sekolah X ini lebih dari jam 6 sore. Nah, lanjut ke ceritanya. Jadi ceritanya itu aku lagi nungguin adekku. Aku duduk bareng orang-orang yang nunggu juga. Posisi kelas dia itu berada di pas depan pohon beringin tersebut. Karena aku orangnya iseng, aku foto nih pohon beringin. Kira-kira jam 1:09 siang aku udah sampai di rumah. Lalu aku kirim foto pohon beringin ini ke inisial D. Aku cerita kalau duduk di depan pohon beringin ini, sambil bilang ke si D, coba deh lihat, kayak serem ya pohon beringin ini. Si D kaget, kok bisa di dalam sekolah ada pohon beringin yang ukurannya gede banget, sampai tumbuhannya udah melebihin atap sekolah. Karena si D ini orangnya penasaran, dia bilang ke aku, kapan-kapan mau lihat sih tuh sekolahan, nanti kalau kesana lagi aku ikut ya. Begitu kata si D. Semenjak pulang dari sekolah X ini, malamnya aku mimpi. Jujur, mimpi ini bikin aku bingung. Aku mimpi sama teman perempuanku naik motor, terus kita berhenti buat isi bensin di suatu rumah yang posisinya di tikungan jalan. Penjual bensin ini ada 5 orang. Satu orang bapak-bapak yang udah tua dan tubuhnya kurus banget. Kemudian 1 orang ibu-ibu dan 3 orang remaja duduk sejajar menunduk. Terus di depan remaja ini ada papan catur sama buah catur yang udah berantakan kemana-mana. Tubuh mereka berwarna hitam pekat. Jari-jari tangan mereka pun panjang sepanjang-panjangnya. Pokoknya aneh, bukan kayak jari tangan manusia. Mukanya pun bukan seperti layaknya manusia. Muka mereka gak ada mata, hidung, mulut, dan lain-lainnya. Di mimpi itu aku bener-bener cuma ngelihat muka mereka warna hitam pekat polos aja. Kemudian ada juga ibu-ibu yang posisinya di belakang si bapak tua ini. Nah, pas aku ngasih uang bensin ke si bapak tua ini, aku ngasihnya kayak orang yang lagi salim. Lalu aku ngelihat jari tangan bapak ini panjang banget, hitam pekat, kukunya juga panjang. Aku juga ngelihat ada 3 remaja duduk bertiga sejajar, tapi mereka semua kepalanya menunduk aja. Nah, selesai aku bayar bensin, aku sama temanku ini pergi ninggalin rumah ini. Hingga mimpi selesai dan aku bangun. Awalnya aku bener-bener positive thinking banget. Aku mikirnya mungkin aku mimpi serem karena lupa baca doa pada malam itu. Hingga 3 hari kemudian, aku mimpi lagi. Dan mimpi dengan orang yang sama, tempat yang sama, dan kejadian yang sama. Tapi hal yang bikin anehnya, pas aku mau bayar bensin, aku berdiri di depan mereka berlima. Dari 3 remaja duduk sejajar ini, ada salah satu dari mereka, yaitu remaja laki-laki yang duduk di tengah pakai topi dengan posisi menunduk sambil bilang, "Saya seneng lihat kamu. Kamu jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi." Tangannya sampai mencekram papan catur sambil menunjuk tepat ke arahku. Lalu
Bapak tua dan ibunya yang langsung mendekati aku dan temanku ini. Aku langsung bayar uang bensin dengan posisi biasa kayak orang yang lagi salib. Tapi beda sama mimpi yang pertama. Bapak tua ini sampai nganterin aku dan teman aku keluar dari rumahnya, dan akhirnya kita berhasil keluar dari rumah tersebut. Semenjak mimpi itu bikin aku bener-bener ngerasa takut. Aku takut juga buat ke kamar mandi kalau malam. Ngerasa juga kalau setiap aku tidur berasa ada yang ngeliatin dari samping arah pintu. Aku nggak tahu itu perasaan aku aja atau emang beneran adanya. Tapi yang jelas itu bikin gak nyaman. Aku coba deh sharing ceritaku ini ke si D. Terus dia nyarinin aku buat aku ngaji. Dan itu dia cerita mengenai hantu sekolah penunggu pohon beringin. Mimpi yang dialami oleh sumber ini menurut kalian tuh ada gak sih kaitannya dengan pohon beringin di sekolah tersebut? Karena mimpinya itu mimpi yang sama dan berulang hingga 2 kali. Ya, baik ada ataupun hanya kebetulan saja sih, bagi Capsek semoga tetap kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman si sumber cerita ini. Misalnya biasakan berdoa sebelum tidur. Ya hal-hal sederhana yang kayak gitulah yang kadang kita lupa untuk lakukan. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @sherlockdong yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.